Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini, tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Mairi Mashita Irumakun. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre sport ataupun shounen? Mimin yakin lah, pasti banyak banget jumlahnya. Anime ini bercerita tentang Suzuki Iruma, manusia yang jiwanya dijual kepada iblis oleh orang tuanya yang tidak mengizinkan kehadirannya demi bayaran uang. Namun ternyata Suzuki diterima baik di lingkungan para iblis tersebut, karena ia adalah anak laki-laki yang baik. Saat itu juga Suzuki dijadikan cucu Raja Neraka Sullivan. Lalu Suzuki diberikan banyak fasilitas dan juga dimasukkan ke Akademi Iblis. Namun tetap menyembunyikan identitas aslinya sebagai manusia. Irumakun berharap kehidupan sekolahnya berjalan damai walau terkadang tetap penampilannya mencuri perhatian banyak orang. Nah, kalau kalian udah penasaran cuy dengan seperti apa ceritanya, langsung saja kita sikat seperti biasa. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekidot. Cerita awal diperlihatkan kekosongan pada posisi kursi Raja Iblis di neraka. Oleh karena itulah, pihak petinggi kerajaan akan mencari kualifikasi untuk menempatkan posisi Raja Iblis. Nampak seorang bocah manusia sedang kesusahan. Lantas Iruma melanjutkan pekerjaan dari atasan dengan baik, sebab Iruma harus bekerja menghidupi keluarganya. Lantas Iruma akan menurunkan para ikan tuna dari box, tapi bos mengatakan tidak boleh ada yang rusak. Alhasil Iruma pun berhati-hati, tapi sayangnya tuna malah jatuh. Sehingga Iruma melindungi diri dan menghindari ikan tuna. Lalu tiba-tiba waktu terhenti, datanglah seseorang kakek iblis yang bernama Suli. Lantas Suli membawa Iruma pergi ke neraka. Sebab Iruma ini telah dijual oleh ayah dan ibunya, dan Suli pun membelinya. Oleh sebab itulah Suli menjadikan Iruma sebagai cucunya. Dikarenakan Suli memohon, akhirnya Iruma mau menjadi cucu Suli. Lantas Iruma pun dibawa ke kamar untuk beristirahat sebab besok adalah hari pertama Iruma masuk sekolah. Ketika Suli kembali ke kamar, dia bertemu Opera. Sehingga Opera ini heran mengapa Suli yang memungut anak manusia. Keesokannya Suli bersama Opera membawa Iruma pergi ke sekolah. Ketika sampai, Iruma ketakutan sebab sekolah dipenuhi iblis. Langsung saja Iruma masuk ke aula menghadiri acara. Ternyata Suli merupakan kapsek di sekolah. Dia juga memperkenalkan Iruma sebagai cucunya. Nampak Asmodus memberikan sambutan. Dia merupakan siswa yang populer. Hanya saja sekarang giliran Iruma untuk memberikan sambutan. Namun Suli memberikan kertas mantra yang ditakuti oleh semua orang. Setelah Iruma membacanya, seluruh perhatian tertuju kepadanya. Sehingga Iruma tidak akan terjatuh atau tersandung di sekolah karena mantra itu. Kemudian Asmodus mengajak Iruma berduel karena perhatian para iblis diambil Iruma. Lalu mereka pun bertarung, tapi segala serangan Asmodus ini dielakkan oleh Iruma. Akhirnya Asmodus lelah, dia menyerah karena Iruma tidak pernah kena serangan. Setelahnya Iruma berada di ruangan. Dia dihampiri oleh Asmodus. Di kesempatan itulah Asmodus mengatakan mulai sekarang dia akan menjadi bawahan setia dari Iruma. Sebab Iruma merupakan makhluk sakti yang Asmodus hormati sebagai tuannya. Selanjutnya Shin berada di ruangan iblis kolega. Faktanya kolega merupakan guru penasihat di sekolah iblis. Sehingga kolega curiga dengan kekuatan asli yang dimiliki oleh Iruma. Keesokannya Iruma tersadar dari tidurnya. Dia melihat sekeliling bernuansa kamar iblis.
Lantas Iruma menyadari ternyata ini semua bukan mimpi. Tidak lama kemudian Sullivan alias Sully muncul. Dia membangunkan cucunya yang untuk berangkat ke sekolah. Lantas Iruma pun beranjak dari kasurnya. Dia bersiap untuk ke sekolah. Iruma pun segera ke ruang makan. Nampak Iruma begitu bersemangat menyantap hidangan dari neraka. Selesai Iruma makan, Sully memberikan kejutan berupa barang peralatan untuk ke sekolah. Alhasil Iruma mengurungkan niatnya untuk meminta sang kakek mengeluarkan dia dari sekolah. Sebab Iruma sangat takut dikelilingi oleh para iblis. Hanya saja rencana komplain gagal, jadi Iruma segera pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Iruma ingin berperilaku pendiam dan tidak menonjol. Akan tetapi Atmodus malah memberikan hormat terhadap tuannya. Kemudian Atmodus ini mengajak Iruma ke ruangan untuk melakukan proses pemanggilan familia. Ketika sampai, para murid berkumpul untuk melangsungkan prosesi. Sontak saja para murid kaget melihat kedatangan guru kolega. Lalu kolega menjelaskan dengan lantang tentang tata acara. Tidak lama kemudian giliran Atmodus. Dia bersiap memanggil familia yang akan dijadikan pelayannya. Alhasil semua orang syok saat melihat familia Asmodus yang merupakan ular Gordon raksasa. Setelahnya giliran Iruma yang memanggil familia. Siapa sangka yang terpanggil adalah iblis guru kolega. Hal tersebut membuat kolega syok mengapa dia malah menjadi pelayan Iruma. Alhasil kolega mengamuk-ngamuk di ruangan hingga berubah menjadi iblis kecil yang imut. Lalu kolega bersama Iruma ke ruangan kepala sekolah. Di kesempatan itulah, kolega meminta pembatalan kontrak familia. Namun kakek mengatakan kalau pembatalan kontrak merupakan hal mustahil. Setelah itu, Iruma bertemu dengan Asmodus. Nampaknya Atmodus ini semakin hormat kepada Iruma. Lantas Iruma dan Atmodus pergi ke ruangan. Mereka bertemu dengan seorang wanita berkarakter aneh dan bersuara cempreng. Keduanya pun heran dengan tingkah dari Clara. Selanjutnya Iruma dan Atmodus bertemu dengan Clara. Dia merupakan iblis spesies yang imut. Bahkan Clara begitu bersemangat melihat kedua teman barunya yang muncul. Di kesempatan itulah Clara mengajak keduanya bermain bersama. Langsung saja Clara memperlihatkan sisi anehnya di hadapan teman-temannya. Lantas Clara melanjutkan permainan. Dia sangat suka dengan barang yang ditampilkan, sehingga Clara menyusun barang yang tidak perlu disusun. Oleh karena itulah Pak Guru menghentikan aksi gila dari Clara. Kemudian Clara pun mulai menunggangi Atmodus sebagai kuda-kudaan. Alhasil Clara terus bermain. Dia sangat bersemangat berada di dekat Atmodus dan Iruma. Tidak lama, teman Clara datang dan merupakan murid yang selalu memanfaatkan Clara. Faktanya Joko CS selalu meminta barang dari Clara setiap harinya. Sebab Clara sangat menurut kepada siapapun yang menjadi temannya. Dikarenakan Clara memiliki kantong ajaib dapat mengeluarkan benda yang diinginkannya. Setelah itu Iruma dan kedua temannya melanjutkan permainan. Tanpa terasa hari sudah senja. Iruma dan teman-temannya segera pulang. Keesokannya Iruma dijemput oleh kedua bocah. Alhasil kakeknya senang karena Iruma telah berbaur dengan baik. Setibanya di sekolah, Iruma dan kawan-kawan ke kantin. Namun anehnya Iruma menyantap begitu banyak porsi hidangan, sehingga semua orang begitu syok saat Iruma terus-menerus menyantap makanan. Sehingga kokinya pingsan karena terlalu banyak membuat makanan. Setelah makan, geng Iruma pun melanjutkan perjalanan. Namun mereka ketemu dengan Pak Kolega. Sekali lagi Pak Kolega menegaskan dia bukanlah familia Iruma. Namun Clara penasaran, dia meminta Iruma mengangkat kedua tangan.
Sehingga lambang Familia aktif dan kolega berubah jadi Familia. Sontak saja Iruma kaget, dia bersama para CS-nya bergegas pergi. Lalu Iruma dihampiri oleh Clara yang sibuk memberikan barang. Namun Iruma mengatakan dia tetap akan berteman dengan Clara meskipun tanpa sogokan apapun. Sehingga Iruma dan kawan-kawan berkumpul bersama. Tapi Joko CS datang meminta minuman kepada Clara. Sehingga Clara memberikan mesin minuman agar Joko tidak meminta berulang kali. Sontak saja geng Joko pun kabur. Sedangkan Clara melanjutkan permainan bersama Iruma dan kawan-kawan. Lantas Shin berada di kediaman rumah milik Sullivan. Nampaknya kakek Suli ini lagi asik mengamati cucu kesayangannya makan. Nampak seperti biasanya Iruma memiliki nafsu makan yang tinggi. Oleh karena itulah Suli bangga dengan cucu kecilnya. Lalu kakek menceritakan nanti di sekolah Iruma akan mendapatkan tingkat kekuatan. Sehingga Iruma segera bersiap pergi karena kedua temannya sudah menjemput. Langsung saja Iruma dan kawan-kawan beraksi menuju kelas yang berada di pelosok bawah tanah. Sebab kelas yang dipilih oleh kakek adalah kelas yang aneh. Apalagi Iruma tidak ingin terlihat mencolok, dia dikirimkan ke kelas yang spesial. Ketika Iruma memasuki ruangan, hanya saja Iruma syok dia mendapatkan serangan secara bertubi-tubi. Alhasil Iruma mengelak ke sana dan kemari untuk menghindari serangan. Kemudian Iruma disambut hangat oleh para teman-teman anehnya. Bahkan mereka sengaja memasang perangkap untuk melihat kemampuan Iruma. Setelah itu Pak Guru kolega muncul, dia memulai pelajaran. Kemudian Pak kolega mengabsen satu persatu dari muridnya. Setelah kolega memberikan tugas lapangan agar para pelajar mengetahui tingkatan kekuatan dari mereka. Sehingga Iruma pun dan kawan-kawan beraksi, mereka melakukan perjalanan menuju ke bendera pojok. Faktanya, siapapun yang berhasil sampai dialah pemenang dari challenge. Alhasil Pak kolega memantau dari kelas, dia juga telah menyiapkan drone sebagai CCTV dari para murid. Kemudian satu persatu murid melanjutkan perjalanan. Namun mereka malah berpencar, Iruma sendiri dan Asmodus yang bersama Clara. Lalu Sablo melancarkan aksinya, dia buru-buru pergi. Sebab Sablo ingin menjadi Raja Iblis dan mencapai kekuatan tertinggi. Namun sejak di perjalanan, Sablo kewalahan menghadapi lembah kematian. Ketika sampai, Sablo malah bertemu dengan monster yang begitu kuat, sehingga dia hampir KO. Sementara Iruma bertemu burung gagak yang sedang menggendongnya. Sehingga Iruma selamat, tapi dia malah dibawa ke kandang burung raksasa. Namun Iruma menyadari burung itu terluka. Makanya Iruma segera mengobati luka si burung. Tapi dia baru menyadari kalau darahnya sendiri dapat menyembuhkan luka pada burung raksasa. Sehingga Iruma dan burung mulai berteman, sedangkan Asmodus sibuk membantu Clara keluar dari kesulitan. Selanjutnya Shin berada di lembah kematian tempat burung monster tinggal. Lantas Sablo melanjutkan perlawanan. Dia akan menghadapi monster burung. Sebab Sablo ingin menjadi Raja Iblis sehingga harus mencapai peringkat tertinggi. Namun Sablo malah bertarung dengan monster burung yang merupakan penjaga lembah kematian. Padahal si monster burung hanya ingin mencari anaknya yang kembali. Tapi Sablo malah mengganggu monster hingga marah. Sementara Iruma beraksi, dia terbang bersama burung ke lembah kematian. Tidak terduga Iruma bertemu dengan Sablo yang sedang terancam. Oleh sebab itulah, Iruma dan burung berhenti sebab mereka akan menyelamatkan Sablo. Kemudian burung bertemu dengan orang tuanya yaitu monster burung. Alhasil Iruma melindungi Sablo saat Sablo akan diserang. Mendadak monster burung terdiam saat anaknya menginfokan Iruma ini adalah orang yang menyelamatkannya. Sehingga burung berterima kasih dan menuduhkan kepalanya pada Iruma. Selanjutnya Iruma diantarkan oleh monster burung ke lokasi pertemuan dengan Pak kolega.
Sementara Pak Kolega telah menulis kehadiran para murid yang telah tiba di lokasi. Namun hanya Iruma dan Sablu yang belum datang. Hal tersebut sontak membuat Kolega berpikir untuk menghapus nama Iruma dan Sablu dari daftar. Tidak berapa lama, Iruma dan Sablu telah tiba. Mereka mengejutkan semua orang. Sebab Iruma menunggangi monster burung, yaitu penjaga lembah kematian. Alhasil Iruma dan Sablu dihukum oleh Kolega karena datang terakhir. Lalu dimulailah pemilihan kekuatan dari para burung hantu. Sebab para murid ini akan mengambil lencana peringkat dari kantung burung hantu. Oleh sebab itulah, satu persatu dari para murid mendapatkan urutan peringkat. Hanya saja Iruma malah tidak mendapatkan lencana, melainkan cincin Raja Iblis. Sehingga semua orang diganggu dengan iblis cincin. Tidak lama, kakek muncul dan menghentikan serangan cincin iblis. Kemudian Iruma dan kawan-kawan kembali ke akademi karena pemilihan telah usai. Hanya saja Iruma tidak punya peringkat sehingga dia dipilih untuk menjadi peringkat terakhir oleh guru. Sontak saja Iruma merasa sangat senang karena posisinya yang tidak terlalu menonjol. Selanjutnya, kereta pesanan kakek Sullivan telah tiba. Alhasil Suli mengutus pelayannya untuk segera mengantarkan Iruma pergi ke sekolah menggunakan kereta tandu yang baru. Sehingga Iruma tidak perlu kewalahan berjalan menuju sekolah. Padahal Iruma sangat tidak menginginkan dirinya terlihat menonjol. Oleh sebab itulah Iruma kebingungan dengan kondisinya di sekolah. Ketika sampai, Iruma segera disambut oleh karpet merah. Hal tersebut membuat Iruma semakin populer dan terkenal. Kemudian Iruma disambut oleh Asmodus lagi. Dia sangat kesal hingga kabur. Sebab Asmodus selalu menghormati Iruma sampai orang salah paham. Kemudian Iruma melanjutkan perjalanannya ke kelas. Lalu para murid telah tiba di kelas untuk melakukan pembelajaran. Namun Pak Kolega sudah frustasi mengajar para murid yang spesial. Sehingga guru mereka diganti oleh Bu Suzy yang merupakan guru terimut di sekolah. Kemudian Iruma dan kawan-kawan pun bergegas pergi ke menara untuk menemui Bu Suzy. Langsung saja Bu Suzy menjelaskan pelajaran hari ini kepada para murid. Namun Iruma kebingungan bagaimana dia bisa menggunakan sihir. Sementara Iruma ini hanyalah manusia biasa, mustahil dapat membuat bunga mekar seperti tugas dari Bu Suzy. Alhasil teman-teman Iruma pun melancarkan aksinya untuk membuat bunga mekar. Bahkan bunga buatan teman-teman Iruma ada yang bagus, ada juga yang buruk. Sedangkan Iruma mulai mencoba menggunakan sihir. Tapi bunga yang dibuatnya ini malah mekar jadi pohon sakura. Sehingga di neraka terdapat pohon sakura yang diciptakan oleh Iruma. Lalu Iruma menghubungi kakeknya. Ternyata cuy, sihir milik kakek masuk ke cincin iblis yang dipakai Iruma. Sehingga sekarang pun Iruma bisa menggunakan sihir. Alhasil Iruma membereskan kekacauan yang dibuatnya karena bunga sakura bertaburan. Lantas Iruma mulai menyapu dan membuat para cleaning service bekerja. Di sisi lain, ketos yang bernama Amelia muncul. Dia berniat untuk menyingkirkan Iruma. Makanya Ketos masuk ke perpustakaan mencari informasi. Namun Ketos malah membaca novel cinta dan buru-buru pergi. Di perjalanan, Ketos bertemu dengan Iruma dan terjatuh. Kemudian Iruma membantu Ketos sehingga dia hampir jatuh cinta kepada manusia. Selanjutnya Iruma meminta maaf kepada Mbak Ketos. Hanya saja Amelia hampir tertipu daya oleh sikap manis Iruma. Bahkan Amelia menyembunyikan buku novel di bajunya untuk melakukan penelitian tentang Iruma. Namun Amelia malah terbujuk rayuan dari Iruma.
Alhasil Amelia sadar diri bahwa Iruma adalah seorang manusia, sehingga Amelia harus menjebloskan Iruma ke penjara. Sedangkan Iruma sudah ketakutan kalau identitasnya sebagai manusia diketahui. Lalu Amelia mengajak Iruma pergi sebentar ke ruangannya. Langsung saja mereka bergerak cepat dan Iruma mengikuti permintaan dari Amelia. Di kesempatan itulah Iruma membacakan novel yang diambilnya dari Amelia. Sebab Iruma sangat hafal dengan isi cerita dari novel kisah cinta tersebut. Lantas Iruma menceritakan satu persatu isi dari novel cinta kepada Amelia. Dikarenakan Amelia tidak pandai membaca bahasa manusia, sehingga Iruma terpaksa melakukannya untuk membuat Amelia senang. Setelahnya Iruma mendapatkan telepon dari sang kakek. Kemudian HP Iruma pun diambil oleh Ketos, dia segera menuliskan nomornya. Langsung saja Iruma bergegas untuk kembali. Nampak teman-teman Iruma sudah curiga karena Iruma jalan bersama Ketos. Keesokannya Iruma bersiap ke sekolah, dia pamit kepada Opera. Namun Iruma malah kabur saat kakeknya sudah menunggu di kereta. Nampaknya kedua teman Iruma ini menjemputnya, mereka bergegas ke sekolah. Kemudian Iruma ke kantin untuk menyantap berbagai macam hidangan. Hanya saja Iruma malah mendapatkan pesan dari Ketos untuk bertemu. Sementara sejak tadi, seorang wanita melihat Iruma dan mengintip setiap gerakan Iruma. Setelahnya Iruma pun bersiap bertemu dengan Ketos yang sedang melakukan rapat. Nampaknya Mbak Ketos ini buru-buru menyelesaikan rapat untuk bertemu dengan Iruma. Sementara kedua teman Iruma sibuk mencari atribut yang menyelidiki Iruma dan Ketos. Selesai membeli barang, mereka mengikuti Iruma yang lagi dengan Ketos. Alhasil Iruma membaca novel seru berikutnya kepada Ketos. Sehingga Ketos merasa senang karena Iruma begitu baik. Namun sejak tadi Atmodus dan Clara masih mengintip untuk melakukan penyelidikan mengenai hubungan Ketos dan Iruma. Lantas Clara pun sangat bosan, dia ingin menerobos untuk masuk ke ruangan. Tapi Asmodus menghentikannya. Sebab mereka harus bersembunyi untuk mengumpulkan bukti penyelidikan. Selanjutnya Shin berada di depan ruangan Ketos. Nampaknya Asmodus dan Clara begitu sibuk menguping pembicaraan dari Iruma dan Ketos. Hanya saja mereka tidak mendengar apapun dan ingin terus mencari informasi. Alhasil Clara sangat kesal karena dia merasa Iruma direbut oleh Mbak Ketos. Hal tersebut membuat Clara emosian dan ingin menerobos ruangan. Sayangnya Atmodus gagal menghentikan aksi gila dari Clara. Setelah itu Iruma dan kawan-kawan kembali ke rumah masing-masing. Lantas Atmodus pun menjadi kesal, dia tidak bisa tidur karena memikirkan tentang obrolan Iruma dan Ketos. Keesokannya Iruma dan kawan-kawan berkumpul di kelas, sehingga mereka memulai mata pelajaran untuk memilih kelas. Lantas Iruma CS menjawab segala pertanyaan dengan cepat. Sementara Clara malah memilih jawaban ingin mengambil kelas Succubus. Langsung saja Clara bergegas pergi ke kelas dan bertemu dengan bu guru. Akan tetapi lagi-lagi Clara gagal sehingga dia menjadi galau. Kemudian Iruma menghampiri Clara yang sedang termenung. Di kesempatan itulah Iruma mengatakan sangat berbahaya untuk seorang gadis duduk sendiri di taman yang sunyi. Sontak saja Clara terkejut dan dianggap sebagai gadis oleh Iruma. Sehingga Iruma malah tambah heran karena Clara kesenangan. Akhirnya levelnya naik menjadi seorang gadis dan mulai tambah percaya diri. Nampaknya Iruma kebingungan melihat tingkah dari Clara. Malamnya Iruma memikirkan tentang usaha yang dilakukan Clara. Lalu Iruma menjadi berpikir sepertinya dia harus gigih seperti cara Clara agar kekuatannya meningkat. Keesokannya Iruma pun bertemu dengan Atmodus. Dia membahas perihal meningkatkan kekuatan. Nampaknya Atmodus syok mendengar ucapan Iruma yang ingin meningkatkan peringkat. Di kesempatan itulah Atmodus mengatakan ternyata Iruma selama ini ingin naik peringkat. Sehingga Atmodus mengingat segala hal besar yang telah dilakukan Iruma. Sebab Iruma sudah sangat hebat dan kuat sampai kekuatannya tidak bisa dihitung. Makanya Atmodus bingung mengapa sekolah sangat kejam memberikan Iruma peringkat terendah.
それもそのはず。枠には収まらぬお方であるがゆえに、アツくんするという離れ技をやってのけたというのに。Padahal kenyataannya, Iruma sangat hebat dan telah diakui oleh para murid. Lantas Atmodus mengajak Iruma untuk meningkatkan status peringkat. Begitu pula Clara yang juga ikutan mengantarkan tuan mereka. Ketika sampai di gua, Atmodus mengatakan soal pelatihan lempar tangkap bola secara brutal. Para murid akan dilempar bola secara kencang, sehingga yang mampu menangkapnya akan diakui. Oleh sebab itulah, Iruma akan melakukan saran dari Atmodus. Hanya saja Sablu dan kawan-kawan malah muncul, mereka juga ingin ikut. Langsung saja Sablu CS melanjutkan permainan lempar menangkap bola. Sebab berlatih bersama Iruma adalah hal yang menyenangkan. Setelahnya Asmodus pun sadar bahwa Iruma harus belajar kepada seseorang yang berada di level tinggi. Setelah itu Iruma pulang ke rumah dan bertemu dengan sang kakek. Kemudian Iruma meminta agar kakek menjadi gurunya. Sontak saja kakek sangat senang dan bersedia menjadi guru bagi sang cucu. Lalu kakek menyarankan agar Iruma berlatih dengan pelayan opera. Langsung saja opera melancarkan aksinya mengajarkan Iruma. Di kesempatan itulah Iruma berlatih dengan sangat giat. Hanya saja sejak tadi Iruma tidak mampu menangkap satu pun bola. Padahal Iruma sungguh bertekad besar untuk meningkatkan kemampuannya. Mairimasu. Namun Iruma santai saja, dia tetap berlatih demi kelangsungan misinya. Malamnya kakek bertanya kepada opera mengenai perkembangan dari Iruma. Lantas opera menjawab Iruma belum bisa menangkap bola. Keesokannya Iruma berlatih kembali, dia ditemani oleh kedua temannya. Nampak Asmodus dan Clara bersedih menyaksikan kesungguhan Iruma. Namun akhirnya Iruma berhasil, dia mampu menangkap bola. Oleh sebab itulah, Iruma dan kawan-kawan bersemangat. Meskipun baru sekali, tapi Iruma sudah hebat. Nampak geng Iruma sangat kewalahan habis berlatih. Tanpa sadar, mereka tertidur di bawah pohon yang rindang. Selanjutnya, Shin berada di ruangan makan. Iruma sangat lahap menyantap hidangan buatan opera. Sehingga opera pun sangat senang karena Iruma makan dengan antusias. Di kesempatan itu, Iruma buru-buru pergi karena sudah waktunya dia ke sekolah. Ketika sampai, Iruma dan kawan-kawan telah berkumpul di lapangan. Alhasil Pak Guru mempersiapkan para murid untuk beraksi. Langsung saja kolega menyebutkan segala aturan permainan kepada para murid. Kemudian Iruma CS melancarkan aksi bersiap memulai pertandingan. Segera kolega membagikan kain berwarna untuk kedua tim. Sebab kain tersebut akan membedakan antara anggota tim A dan tim B. Lantas Asmodus shock, ternyata dia beda tim dengan Iruma. Hal tersebut membuat Asmodus galau, dia tidak ingin menyerang Iruma. Sementara itulah, Iruma sudah bersiap bersama para timnya. Alhasil Atmodus malah memikirkan cara untuk kalah dari Iruma. Kemudian Iruma dan kawan-kawan bergerak bermain lempar bola. Satu persatu pemain telah gugur dalam pertandingan. Ketika bola hampir mengenai Iruma, dia berhasil menghindari seluruh serangan. Oleh sebab itu, Iruma sendiri yang bertahan pada tim mereka. Dan yang lebih syoknya lagi adalah Iruma bertanding 1 lawan 1 dengan Atmodus. Sontak saja Atmodus kaget, dia tidak menyangka Iruma merupakan lawan tandingnya. Nampak Iruma sangat yakin dia akan menang melawan Atmodus. Di kesempatan itulah Atmodus pun berpikir ulang tentang permainan. Sehingga Iruma menjadi yakin dia harus sportif melawan Iruma. Nampaknya kobaran api menyelimuti aura Atmodus. Alhasil guru pun yakin kalau Atmodus ini memang akan melawan Iruma meskipun Iruma itu adalah bosnya.
Lalu bola pun meluncur kencang dan Iruma pun mengelak. Dengan sigapnya, Iruma merebut bola. Ia pun kemudian melakukan serangan balasan. Langsung saja, Iruma menyerang Atmodus dengan sangat brutal. Ya, それ以上の殺気。ダメだ、受け止めきれない。Sehingga Iruma memenangkan pertandingan melawan Atmodus. Bahkan Atmodus ikut senang atas kemenangan dari Iruma. Sedangkan Pak Kolega masih sangat syok. Namun dia tetap memberikan lencana peringkat 2 kepada Iruma. Walaupun hanya naik 1 peringkat, Iruma pun sudah bersyukur. Setelahnya Iruma CS kembali ke rumah masing-masing. Lalu Iruma bercerita dengan padat opera tentang kemenangannya. Sehingga keluarga pun menjadi gembira atas kemenangan dari Iruma. Selanjutnya Shin berada di ruangan ketua OSIS sekolah sihir. Langsung saja Iruma melanjutkan pembacaan novel. Kemudian Iruma menjelaskan tentang isi dari novel tersebut. Lantas setelah selesai membacakan isi buku, Iruma belajar di kelas. Tidak lama Pak Guru Robin muncul. Dia merupakan guru baru yang akan mengurus soal Familia. Langsung saja Iruma CS keluar lapangan untuk praktek memperlihatkan Familia masing-masing. Sehingga Iruma ketakutan, dia tidak mungkin memanggil Pak Kolega. Alhasil satu persatu dari para murid telah memperlihatkan Familia mereka. Oleh sebab itulah, Iruma kebingungan sendiri, tapi Pak Robin terus memaksa Iruma. Sehingga Iruma terpaksa memanggil Pak Kolega. Tsukaima Sensei da. Tsukaima Sensei. やばっ、つかめが喋ってる。話を聞け。すみません、すみません、すみません、すみません。つか今は主人に。僕のは呼んだ。 Sontak saja Pak Kolega syok, tiba-tiba dia berpindah tempat keluar. Lantas Pak Kolega mengamuk. Hanya saja Pak Robin tidak peduli. Kemudian Pak Kolega malah mengambil alih pembelajaran. Dia mengatakan dengan lantang agar para murid menghormati Familia mereka. Setelah pelajaran selesai, Kolega kembali ke ruangan. Dia menghukum Robin untuk balas dendam atas perbuatan Robin di taman. Sedangkan Iruma bertemu dengan Atmodus. Langsung saja Iruma pergi ke kantin, dia bertemu dengan Clara dan Atmodus. Lalu mereka menyantap hidangan lezat yang telah dipesan. Mendadak para gadis di sekolah muncul. Nampak mereka menyerbu Atmodus yang begitu tampan. Sehingga Iruma pun terjepit oleh para wanita yang menghampiri Atmodus. Sontak saja Atmodus syok, bosnya malah ditimpa. Kemudian Atmodus pun mengamuk kepada para wanita. Lalu para wanita heran mengapa Atmodus ini membela Iruma. Padahal rumor telah menyebar mengatakan kalau Iruma itu kejam. Karena dia menjadikan guru sebagai familianya. Hanya saja Atmodus beraksi mengusir para wanita. Kemudian Atmodus meletakkan Iruma ke tempat yang aman untuk menunggu para senior datang. Di kesempatan itulah Atmodus ingin memperlihatkan selebaran tentang pertandingan battle. Alhasil para senior muncul mencari para junior untuk membuat klub. Apalagi dalam proses battle, mengumpulkan anggota Iruma dapat meningkatkan status kekuatannya. Sontak saja Iruma syok, dia tidak menyangka akan diserbu oleh para senior. Selanjutnya para senior menyerbu Iruma untuk diajak bergabung dalam tim battle. Sebab para senior ini diharuskan untuk mempromosikan klub mereka kepada junior. Di kesempatan itulah Iruma kebingungan memilih klub mana yang harus dipilih olehnya. Namun karena para senior melakukan pemaksaan, Atmodus pun menghadang mereka. Sehingga tidak satupun senior berani mendekati Iruma. Kemudian Atmodus dan kawan-kawan syok melihat Ketos yang menghampiri Iruma membawa selebaran. Lantas Amelia mengajak Iruma bergabung ke klub OSIS. Yang lebih mengejutkannya lagi cuy bagi Iruma, ia baru mengetahui kalau Amelia merupakan seorang Ketos. Kemudian Ketos pergi menjauh, dia sangat gugup mengobrol dengan Iruma di hadapan banyak orang. Lalu Iruma dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan.
Mereka memeriksa satu persatu klub yang akan dipilih. Hanya saja sejak tadi Iruma malah mengunjungi klub yang aneh. Bahkan Sablo berkunjung ke klub sejarah tentang Raja Iblis. Dikarenakan ingin menjaga Raja Iblis, selanjutnya Sablo auto masuk ke klub itu untuk menambah ilmu. Kemudian Iruma malah shock, tiba-tiba cincin Raja Iblis bergerak membawanya pergi. Ternyata Iruma malah menabrak zebra yang merupakan alkimia sihir. Alhasil barang-barangnya zebra ini malah jatuh di lantai. Nampaknya Iruma merasa bersalah. Lalu zebra menjelaskan Iruma tertarik karena kalungnya zebra yang berbahan yang sama dengan cincin Iruma. Sehingga magnetnya tarik-menarik. Kemudian zebra meminta maaf dan pergi. Setelah itu Iruma dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Di rumah Iruma bertanya soal cincin sehingga kakek akan mengaturnya. Di kesempatan itulah cincin disegel menjadi beberapa bagian. Kemudian Iruma disuruh mengetes satu persatu dari teknik ring kecil sampai besar. Namun saat Iruma mengetes yang besar, kakek segera menahan, takutnya satu rumah meledak. Keesokannya Iruma dan kawan-kawan melanjutkan pencarian klub untuk dipilih. Namun Iruma malah datang ke klub lempar bola sebab dia ingin mengetes kekuatannya. Hanya saja Iruma menggunakan teknik paling rendah sehingga tembakannya tidak terasa. Kemudian Iruma dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke tempat klub-klub yang membuka lowongan. Namun Iruma malah salah masuk ke ruangan sihir tempat zebra beraksi. Sehingga Iruma kaget ternyata zebra sedang melakukan eksperimen sihir. Selanjutnya Shin berada di ruangan OSIS yang sedang dirapihkan oleh para anggota. Sementara Amelia lagi sibuk mengatur para anggota menyusun ornamen ruangan. Di sisi lain Iruma masih asik bersama dengan Senpai Zebra. Iruma menyadari kalau Zebra melakukan eksperimen sihir, kemudian Iruma dan Zebra pun mengobrol bahas tentang sihir. Lalu Iruma dan Zebra membuat bola sihir berbentuk love. Sehingga Iruma beraksi menyatukan bagian-bagian dari kristal love. Selanjutnya kristal yang sudah jadi dimasukkan ke alat dan disinari oleh bola sihir. Kemudian cuy, Iruma dan Zebra takjub melihat sinar sihir yang menerangi ruangan. Kemudian Iruma bertanya bagaimana kalau dia bergabung dengan klub sihir tapi tidak mempunyai sihir. Lantas Zebra menjawab dia juga sama sekali tidak mempunyai sihir. Sontak saja Iruma kaget ternyata Zebra sama sepertinya menggunakan kecerdasan untuk melakukan sesuatu. Setelah bereksperimen, Zebra berangkat. Dia bertemu dengan teman-teman Iruma. Tidak terduga, keduanya malah minta ikut bergabung di klub sihir. Sehingga Bang Zebra pun makin bingung menampung para orang gabut. Setelahnya Iruma ke ruangan OSIS karena sebelumnya telah membatalkan janji dengan Ketos. Pada momen itulah Iruma menginfokan dia telah bergabung di klub sihir. Sontak saja Mbak Ketos marah karena Iruma malah masuk ke klub lain. Bukannya bergabung di OSIS, segera Iruma meminta maaf pada Mbak Ketos, lalu dia memutuskan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Iruma menyadari kakeknya sedang pergi. Sementara di sisi lain, para tetua iblis sedang berkumpul. Mereka membahas pengangkatan Raja Iblis yang baru. Sedangkan Suli malah asik bertemu temannya untuk pamer cucu. Biasanya suami istri tersebut selalu pamer soal anak cucu mereka. Maka saat inilah waktunya Suli membanggakan Iruma. Tidak lama para petinggi iblis selesai rapat dan salah satu anggota muncul menghadap Suli. Di kesempatan itulah ayahnya Amelia mengucapkan terima kasih kepada Suli karena menjaga putrinya. Namun Suli harus ikut ke lembaga untuk menjelaskan tentang pembobolan ke dunia manusia. Sehingga Suli kaget ternyata aksinya ke dunia diketahui. Selanjutnya Shin berada di kediaman rumah kakek Sullivan. Nampaknya Iruma lagi asik ngegame, dia begitu santai bermain. Setelahnya cuy, Suli menghubungi Opera untuk menanyakan kabar cucunya. Suli mengira Iruma tidak bersemangat menjalani aktivitas dikarenakan kakek tidak berada di rumah.
Di kesempatan itulah Opera menjelaskan bahwa Iruma sangat bernafsu untuk makan dan dapat bermain bersama Opera. Sehingga Sully bersedih, dia ingin cepat pulang dan menemani sang cucu. だってバレるわけないもん。懲役は何年ですか？判決が早いだから入間君には夜更かしさせずにあったか。食後のゲームしてますね。ずるいずるいずるいすぐ帰るから。 Keesokannya di sekolah, para murid di kelas sangat gugup karena orang tua mereka akan datang di perayaan Better. Sehingga para murid takut aksi-aksi mereka akan dilihat oleh keluarganya. Kemudian Pak Kolega pun mengatakan seharusnya para murid lebih sopan dalam bertindak dan tidak mempermalukan diri di hadapan keluarga. Setelah mendengar ucapan Pak Kolega membuat mereka tambah cemas. Mendadak Pak Kolega mendapatkan panggilan. Dia segera pergi menuju ke ruangan Kapsa. Sontak saja Pak Kolega pun syok, dia tidak menyangka Sully ditahan oleh aparat. Namun lebih kesalnya lagi, Kolega harus menggantikan posisi Kapsak sementara. Sedangkan Iruma dan kawan-kawan bergegas menuju ke ruangan sihir. Mereka berkumpul untuk mencari lokasi stand club. Namun ternyata wilayah yang disediakan begitu kecil. Kemudian Iruma dan kawan-kawan kembali ke ruangan. Mereka akan memikirkan ide sihir yang akan ditampilkan oleh klub. Tiba-tiba Iruma terpikirkan ide kembang api. Dia ingin memperlihatkan contoh kembang api kepada teman seklubnya. Lalu Iruma meminta Ketos membawa komik bergambar kembang api di acara festival. Setelah mendapatkan komik, Iruma pun bergegas kembali. Dia dan teman-temannya akan segera membuat sihir kembang api. Tidak lama pembuatan selesai dilakukan, Iruma dan kawan-kawan beristirahat. Saking antusiasnya, mereka malah menginap di sekolah untuk menyelesaikan tugas. Setelahnya Iruma dan kawan-kawan main perang bantal. Mereka bermain dengan asik hingga ketiduran. Selang beberapa waktu, Bang Zebra mengangkat telepon dari seniornya. Mereka berdua bersekongkol melakukan hal yang jahat. Lantas Zebra pun harus mengikuti kemauan dari seniornya. Selanjutnya, Shin berada di sekolah yang sudah begitu semarak. Karena festival Beatler akan diselenggarakan, kemudian ibu dan bapak guru meminta para murid mengikuti peraturan di setiap acara pada Beatler. Lalu Iruma dan kawan-kawan segera ke lokasi stand untuk mempersiapkan acara. Hanya saja para anggota klub lain menghina Iruma dan kawan-kawan. Karena klub sihir sama sekali tidak terkenal dan dikucilkan. Alhasil Iruma dan kawan-kawan syok mendengar hinaan dari para teman-teman. Kemudian Iruma dan teman-temannya melanjutkan pekerjaan masing-masing. Seperti biasanya, Clara sangat sibuk bermain dan mengganggu para rekannya. Kemudian Iruma menyadari kalau Bang Zebra menghilang sehingga Iruma pergi mencari Zebra. Hanya saja Zebra malah asik sendiri, dia telah mengatur strategi untuk menghancurkan sekolah. Di kesempatan itulah Zebra pergi ke ruangan yang sudah dipersiapkan untuk misi. Namun Zebra mengingat momen perintah dari seniornya. Ketika ditelepon, senior mengatakan agar Zebra tidak menggagalkan rencana mereka. Oleh karena itulah, senior yakin besok adalah waktu yang pas untuk menyelesaikan misi menghancurkan sekolah. Apalagi senior telah melaporkan Sullivan agar ditahan di kantor polisi. Sehingga misi yang sudah dirancang bisa terlaksana. Tidak terduga Iruma pun terbawa oleh cincinnya ke tempat Zebra. Sontak saja Zebra syok melihat Iruma yang bisa masuk ke ruangan rahasia. Sehingga Iruma menjelaskan dia tertarik oleh magnet cincin yang menuju magnet kalung Zebra. Lalu Zebra pun mengurungkan niatnya untuk beraksi dan bermain dengan Iruma. Namun Iruma malah meyakinkan Zebra mereka akan menang dalam kompetisi. Hanya saja Zebra harus menjalani misinya, tapi Iruma malah membawanya pergi bertemu teman-teman. Tidak lama mereka sampai di stand, Iruma melihat kegaduhan antara Clara dan Asmodus. Setelahnya Iruma dan kawan-kawan harus pulang mempersiapkan pakaian dan alat lain. Sebab mereka akan lama berada di sekolah menjalani Beatler.
Oleh sebab itulah, para orang tua juga bersiap untuk menghadiri acara. Nampak Asmodus sangat syok saat tahu ibunya mau datang. Sehingga Asmodus ini meminta sang asisten untuk menghentikan ibunya sekuat tenaga agar tidak ke sekolah. 全力で阻止しろ。は、明日のバトラシャンカンは絶対行くから。いいわ。急に大声出さないダビデ。 Langsung saja Iruma CS melancarkan aksi mereka di sekolah. Selanjutnya, Shin berada di festival Battler yang telah dipersiapkan oleh para murid. Nampak geng Iruma berjalan-jalan mengecek stand mereka pada para tetangga. Kemudian Iruma CS melihat pertunjukan yang akan dilakukan oleh Battler lain. Bahkan Iruma dan kawan-kawan juga telah mempersiapkan tentang pertunjukan mereka. Sehingga Iruma menjadi sangat senang, para battler lain sangat antusias menceritakan hasil karya yang akan ditampilkan oleh klub. Hal tersebut membuat satu persatu dari battler menjelaskan pertunjukan mereka. Namun Iruma dan kawan-kawan ingin merahasiakan show yang akan diluncurkan pada acara. Hanya saja, Clara malah hampir membocorkan rahasia dari klub sihir, sehingga Asmodus beraksi. Dia mengeluarkan familianya untuk membawa Clara pergi. Sehingga Iruma khawatir dengan Clara yang dimakan familianya Asmodus. Setelah itu Clara dikembalikan lagi. Namun dia masih mengacau dan membuat Asmodus kesal. Terlihat Pak Guru kolega dari patroli mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh para murid. Langsung saja Iruma dan Clara beserta Asmodus beraksi. Mereka mencoba menghidupkan kembang api. Dikarenakan suara ledakan sangat besar, Iruma dan kawan-kawan segera berlindung. Akan tetapi kembang api bukannya meledak, justru tidak terdampak apapun. Sontak saja Iruma dan kawan-kawan sangat panik. Di sisi lain Bang Zebra membawa peluru, dia berada di atas gedung. Lantas Zebra bersiap akan menghancurkan sekolah karena dendamnya. Sebab senior Baal sudah memerintahkan agar Zebra lebih tegas lagi dan jangan ketakutan dalam melakukan aksi balas dendam. Nampaknya Baal bertemu dengan papahnya Amelia yang sedang mengamati proses interogasi Sully. Namun Sully begitu santai sambil main catur saat diinterogasi. Baal pun mengatakan dia menemukan informasi dari bawahannya. Sehingga mereka yakin Sully pergi ke dunia manusia untuk mengambil Iruma. Shin lantas beralih ke Iruma dan kawan-kawan. Mereka melanjutkan kegiatan klub pada festival. Namun saat Iruma berjalan, dia menabrak ke dinding kaca. Sehingga semua orang terkejut ternyata seluruh siswa dikurung di dalam dinding kaca buatan Zebra. Hal itu membuat Zebra senang karena telah mengacaukan para murid. Selanjutnya keadaan semakin kacau membuat semua orang berpikir negatif soal keadaan yang menimpa mereka. Sementara salah satu guru menginfokan pada para murid untuk tetap tenang. Sebab ini hanyalah jebakan yang merupakan bagian dari festival Battler. Kebohongan tersebut dilakukan demi membuat warga sekolah tidak panik. Sehingga Pak kolega dan guru magang mengobrol membahas dinding pemisahan. Kemudian kolega berpikir keras setelah melihat beberapa kali. Kemungkinan dinding dibuat oleh penyihir tingkat tinggi. Bahkan kolega yakin kalau hilangnya Sully merupakan suatu kejanggalan. Alhasil kolega dan si guru baru melanjutkan perjalanan. Namun mereka kebingungan saat membaca kaca. Langsung saja kolega menghancurkan dinding dengan sihir, tapi kaca malah bergenerasi kembali. Setelah itu keduanya akan pergi ke perpustakaan rahasia untuk mencari informasi tentang kekuatan sihir tersebut. Sementara Iruma dan kawan-kawan sedang sibuk mencari keberadaan dari Bang Zebra. Sebab Zebra sudah lama hilang dan tidak kunjung kembali. Hal tersebut membuat Iruma dan kawan-kawan curiga mereka akan beraksi menuju lokasi demi menemukan keberadaan Zebra. Tentunya sementara Zebra sudah bersiap untuk menghancurkan semua orang dengan ledakan.
Bahkan dinding pemblokir jalan dipergunakan agar para warga sekolah memilih jalan yang bisa dilewati. Dan akhirnya jika satu persatu melewati jalan yang sama, mereka akan masuk ke ruangan terakhir. Disitulah Zebra beraksi meledakkan semua orang. Sedangkan Iruma sedang melakukan perjalanan, dia merasakan hawa kalung dari Zebra. Sehingga bisa saja Iruma masuk ke ruangan rahasia Zebra lagi. Alhasil Zebra menyadari kedatangan Iruma, tapi dia tidak ambil pusing dan tetap melancarkan aksinya. Kemudian para anggota OSIS juga bersikap santai, mereka pura-pura kuat dan tegar. Apalagi, para murid pasti berhenti, panik saat diberitahukan dinding tidak berbahaya. Kemudian salah satu murid hampir terkena serangan, tapi Mbak Ketos datang menolong. Hal tersebut membuat Ketos bertindak tenang agar para murid ikutan santai. Sementara Pak Kolega sudah menemukan petunjuk. Lalu Pak Kolega menginfokan kepada para staf guru kalau ternyata pelakunya adalah Zebra senior dari kelas 3. Selanjutnya Shin berada di lokasi interogasi kakek Sully. Tapi mereka tidak menemukan bukti apapun. Sehingga aparat malah semakin sulit untuk mencari informasi dari Sully. Kemudian di sisi lain, Iruma melanjutkan perjalanan mencari keberadaan dari Bang Zebra. Sementara Clara dan teman lainnya telah berkumpul untuk menunggu puncak acara pada festival. Namun Iruma sudah sampai ke titik pertemuan dengan Zebra. Lantas Iruma memasuki suatu ruangan, dia menerobos untuk bertemu dengan Zebra. Lantas Iruma kaget melihat Zebra yang menghidupkan mesin ledakan. Pada momen itulah Iruma bertanya tentang tujuan Zebra menghilang dari acara festival. Kemudian Zebra menjelaskan tentang dendamnya kepada semua orang. Lalu Zebra mengisahkan momen sewaktu ia kecil. Faktanya Zebra merupakan iblis gagal yang hanya memiliki kekuatan yang setengah. Alhasil keluarga besar menganggap Zebra sebagai aib. Oleh karena itulah Zebra dimasukkan ke sekolah untuk meningkatkan kemampuannya. Namun di sekolah itu terdapat diskriminasi terhadap orang lemah. Zebra memiliki satu teman yaitu Cherry. Dia terus bermain bersama Zebra dan mereka sangat akrab. Suatu ketika Cherry memperlihatkan barang kesayangannya kepada Zebra. Tampak Zebra ikut senang, tapi Chico dan kawan-kawan muncul membuli keduanya. Di kesempatan itulah Chico membuang barang milik Cherry. Namun Zebra beraksi dan menghentikan jatuhnya barang dengan sihir pembatas. Oleh karena itulah Cherry menjadi senang. Namun karena sihir Zebra cuma setengah, tiba-tiba sihir pembatas hancur sehingga barang milik Cherry pun terjatuh ke sungai. Setelah itu Cherry menjadi marah karena Zebra mereka berhenti berteman. Lalu Zebra juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Baal. Hanya saja Baal yang mendukung setiap dendam yang dimiliki Zebra. Oleh karena itu Zebra beraksi untuk menghancurkan sekolah. Namun Iruma menghentikannya sebab dia tidak takut sama sekali dengan Zebra. Malahan Iruma akan menghentikan kekacauan dan menciptakan kebahagiaan. Langsung saja Iruma menggunakan sihir yang paling terkuat untuk menghancurkan pembatas dan menghidupkan kembang api. Nampaknya sihir keluar dengan begitu besar dan mengejutkan semua orang. Alhasil Iruma berhasil membuat warga sekolah tersenyum kembali karena menyaksikan kembang api yang indah pastinya. Oleh karena itulah Zebra marah-marah. Dia kesal Iruma mengacaukan rencananya. Selanjutnya Shin berada di gudang tempat Iruma pingsan. Lantas sang kakek melindungi cucunya hingga tersadar kembali. Lalu diperlihatkan satu proses kehancuran yang dilakukan oleh Zebra tadi. Alhasil, kolega dan Robin beraksi, mereka harus segera menginfokan kepada Sullivan. Di kesempatan itulah Robin meluncurkan panah ke lokasi Sullivan. Sehingga kakek mendapatkan pesan dari panah yang dikirim. Sontak saja kakek Sully shock melihat pesan dari Robin dan kolega. Lalu Sully segera berangkat ke sekolah, dia tidak menyangka terjadi kekacauan besar. Ketika sampai, Sully melihat kembang api yang lepas seperti bara api yang panas. Sehingga Sully menghentikan waktu, dia menghancurkan bara api dari hasil kembang api yang dilemparkan. Ternyata kembang api ini sudah disetel untuk meledakkan seisi sekolah. Namun yang Iruma sangka, jika ledakan dihentikan, kembang api akan masih bisa menyala.
Kembali ke masa sekarang, Sully segera melancarkan aksinya membawa Iruma pergi. Apalagi Iruma sudah sadar dan harus melihat festival. Faktanya festival telah berlangsung dan kembang api yang dibakar juga dalam keadaan aman. Makanya Iruma dan kawan-kawan merasa senang. Semua orang memuji kreativitas dari Iruma. Kemudian kakek menemani Iruma dalam acara festival. Bahkan semua stand telah bersiap untuk berjualan. Setelah insiden terjadi, Bang Zebra ditangkap polisi. Nampak Iruma lega atas penangkapannya. Sehingga Iruma dan kawan-kawan memulai pekerjaan masing-masing. Terlihat para keluarga mereka berkunjung untuk menemani anak-anaknya. Kemudian keluarga besar Clara muncul, sedangkan teman yang lainnya juga dihampiri ibu masing-masing. Namun Asmodus shock berat dikarenakan ibunya datang hingga membuatnya risih. Hanya Iruma yang bersedih. Namun ternyata kakeknya dan opera pun muncul di acara. Sehingga Iruma sangat antusias menjalani acara bersama dengan keluarganya. Kemudian Iruma dihampiri oleh teman-teman lainnya. Lalu mereka mengatakan kalau hidup Iruma ini sangat bahagia karena memiliki kakek seperti Sully. Sontak saja Iruma semakin antusias membahagiakan keluarganya. Setelah itu Iruma dan keluarga jalan-jalan, mereka menghabiskan waktu bersama. Bahkan Iruma dan kawan-kawan pergi ke foto studio untuk mengabadikan momen kebersamaan. Sehingga kakeknya menjadi terharu dengan sikap dari cucunya. Selanjutnya Shin berada di aula sekolah. Nampaknya Iruma bersama teman-teman sangat antusias mendengar pengumuman kemenangan atas perlombaan Battler. Sehingga Iruma begitu antusias menunggu hadiah utamanya. Bahkan Iruma sendiri sangat menginginkan untuk segera meraih penghargaan. Di kesempatan itulah Ketos mengumumkan satu persatu pemenang dalam acara festival Battler. Hanya saja Iruma dan kawan-kawan malah sibuk sendiri. Mereka sudah tidak sabar mendengar pengumuman. Kemudian satu persatu dari anggota klub yang menang akan dipanggil ke atas panggung. Sehingga mereka begitu senang memenangkan kompetisi dan mendapatkan hadiah. Oleh sebab itulah para anggota klub yang menang mengambil hadiah yang telah diberikan. Kemudian Iruma dan kawan-kawan merasa sedih karena tidak satupun kemenangan diraih klub sihir. Hal itu membuat Iruma menjadi sakit hati dan galau karena dikalahkan. Kemudian Pak Kolega beraksi, dia mengatakan kepada para halayak ramai tentang kehebatan yang dilakukan Iruma. Oleh sebab itulah, Kolega memberikan hadiah khusus untuk Iruma, yaitu naik peringkat. Alhasil Iruma begitu bersemangat, tidak disangka semua orang malah bersorak gembira untuknya. Sehingga Iruma menerima hadiah dari Pak Kolega. Meskipun awalnya Pak Kolega marah, tapi akhirnya dia luluh melihat kehebatan Iruma. Setelahnya Iruma dan kawan-kawan begitu senang karena mendapat penghargaan. Kemudian Iruma bertemu dengan Ketos, mereka membaca buku komik di ruangan OSIS. Tidak terduga Iruma melancarkan aksinya, tapi Amelia menghentikan dia melihat sang ayah berkeliaran. Di kesempatan itulah Amelia mencari sang ayah sedangkan Iruma juga keluar. Namun malah Iruma yang bertemu dengan ayahnya Amelia. Langsung saja mereka mengobrol tentang manusia. Iruma sangat ketakutan kalau Tuan Cross marah kepadanya. Maka dari itu Iruma harus mengobrol dengan Tuan Cross sampai beliau puas. Tidak lama Amelia muncul, dia menghentikan ayahnya yang suka mengganggu Iruma. Di kesempatan itulah Amelia melindungi Iruma dari sang ayah. Bahkan Amelia menahan agar sang ayah ini tidak mengganggu Iruma sama sekali. Sehingga Iruma menjadi kebingungan melihat ayah dan anak yang saling bertatapan. Kemudian Iruma yang diperkenalkan sebagai orang spesial di hati Amelia kepada sang ayah. Kemudian Iruma diperkenalkan sebagai orang yang spesial di hati Amelia kepada sang ayah. Selanjutnya diperlihatkan seorang wanita idol yang bernama Kuroma. Nampak Kuroma begitu terkenal karena kecantikan dan keimutannya. Bahkan Kuroma merupakan idol muda yang paling kece di antara yang lainnya. Hal tersebut membuat Kuroma bangga kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, Iruma dan kawan-kawan berada di kelas mereka memperlihatkan foto Iruma yang mendapatkan penghargaan dan masuk koran. Sehingga teman-teman merasa kalau Iruma ini sudah makin populer. Mendadak, Iruma CS heran melihat para teman kelas yang sibuk melihat idol dari HP mereka.
Alhasil geng Iruma ikutan kepo melihat keimutan dari Kuroma. Namun, hal tidak terduga terjadi. Entah mengapa Iruma mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Kuroma. Sehingga Iruma dan kawan-kawan mengambil tiket yang diberikan lalu menonton konser. Nampak Iruma dan kawan-kawan sangat gembira menyaksikan keimutan Kuroma di atas panggung. Setelahnya Iruma pun pergi menuju ke ruangan Kuroma. Dia berkesempatan untuk berdialog dengan sang idol. Sehingga Kuroma pun merasa galau takut identitasnya akan diketahui oleh Iruma. Faktanya Kuroma adalah Carol wanita berkacamata di kelas Iruma. Bahkan Carol sama sekali tidak mencolok agar tidak dikenali. Namun penampilan Carol berbeda dengan Kuroma, dia menggunakan kacamata saat jadi Carol. Hanya saja Kuroma menjadi curiga saat Iruma beranjak pergi. Alhasil Kuroma menarik Iruma dan penyamaran Kuroma pun terbongkar. Nampak Kuroma begitu kesal, dia sampai mengeluarkan aura sihir esnya. Sontak saja Iruma syok, begitu pula dengan Kuroma sendiri yang juga kewalahan. Dikarenakan rasa gugupnya membuat Kuroma mengeluarkan sihir es. Alhasil, Kuroma pun pingsan karena terlalu takut. Padahal Iruma tidak membongkar identitas Kuroma, namun Kuroma saja yang pingsan duluan karena kedinginan. Selanjutnya Shin berada di ruangan tempat Kuroma pingsan. Sontak saja Iruma terkejut karena Kuroma telah pingsan. Hal tersebut membuat Iruma menjadi panik dengan kondisi Iruma. Tidak lama kemudian, Mbak Betty muncul. Dia ini merupakan manajer Kuroma. Mbak Betty memarahi Iruma karena mengira dia telah melukai Kuroma. Sementara Iruma kebingungan, dia khawatir menyaksikan Kuroma yang tidak kunjung sadar. Lantas dikisahkan tentang keluarga Kuroma yang begitu kaku. Suatu hari Kuroma merasa bosan, dia bersama neneknya menonton hiburan di neraka. Nampak para idol pun tersenyum dengan lebar dan para penonton menyambut kedatangan idol. Bahkan Kuroma heran ternyata para iblis juga sudah bisa tersenyum lebar. Kemudian Iruma memikirkan cara untuk membantu Kuroma. Sebab acara sebentar lagi dimulai tapi sang bintang tidak kunjung datang. Sehingga para penonton menjadi marah dan mengamuk. Alhasil Iruma pergi bertemu Asmodus dan Clara. Di kesempatan itulah Iruma meminta bantuan keduanya untuk menggantikan Kuroma hingga terbangun. Sehingga Betty setuju agar Iruma dan kawan-kawan jadi idol wanita. Alhasil Iruma CS tampil di atas panggung, mereka bertingkah seperti idol yang imut. Awalnya penonton kesal karena Kuroma tidak kunjung muncul. Akhirnya Iruma menampakkan sisi keimutannya sehingga para penonton begitu senang. Namun saat Kuroma bangun, dia pergi ke panggung lagi dan mengambil alih perhatian dari para penonton. Namun Iruma tetap menemani Kuroma sampai akhir. Hingga akhirnya mereka selesai tampil dan beristirahat di balik layar. Sementara sejak tadi Ketos heran, dia seperti mengenali Iruma saat menyamar jadi wanita. Keesokannya Iruma dan kawan-kawan bertemu di sekolah dan Carol jadi malu sendiri karena identitasnya sudah diketahui oleh Iruma. Selanjutnya Shin berada di kediaman rumah kakek Sullivan. Nampaknya Iruma sedang menyantap hidangan lezat buatan Bang Opera. Langsung saja Iruma menghabisi semua makanan dengan lahap. Sebab Iruma begitu menikmati tinggal di dunia lain, tempat yang selalu ia hormati. Sementara di bumi, Iruma selalu diperlakukan sesuka hati. Bahkan kedua orang tua Iruma pun hanya memanfaatkan dirinya. Sehingga Iruma sadar diri, dia lebih berguna di alam lain. Kemudian Iruma pun bergegas berangkat ke sekolah karena kedua besti sudah menjemputnya. Namun di perjalanan lagi-lagi Clara dan Asmodus bertengkar. Hal tersebut membuat keduanya heran, malah lomba lari sampai sekolah. Alhasil Asmodus hampir menabrak iblis gemoy, namun dia segera memindahkan iblis ke tempat yang aman. Kemudian Iruma dan kawan-kawan masuk ke kelas. Mereka akan melakukan proses belajar. Sehingga Iruma dan kawan-kawan memulai pelajaran dengan hikmah. Apalagi gurunya adalah Pak Kolega, sehingga mereka harus belajar dengan baik. Setelahnya Iruma pergi membacakan komik untuk Mbak Amelia seperti biasanya. Kemudian Iruma dan bestinya pun bersiap untuk berjalan pulang.
Namun di perjalanan Iruma malah overthinking soal perkataan ayah dari Amelia. Sebab waktu itu ayah Mbak Ketos mengatakan bisa mengembalikan manusia ke bumi. Sebab ayah Amelia pernah melakukannya saat ada manusia yang terjebak di alam mereka. Namun kedua teman Iruma malah mengira Iruma galau karena kurang ngemil. Sehingga dua sejoli segera beraksi, mereka memasak makanan untuk Iruma. Karena begitu menghormati Iruma, mereka berdua berlomba memasak makanan terbaik untuk Iruma. Langsung saja mereka pun memulainya, tapi sudah berjam-jam masakan tidak kunjung jadi. Apalagi mereka ingin memberikan makanan yang begitu sempurna, sehingga pertemuan keduanya berlangsung hingga seharian. Esok harinya masakan sudah jadi. Iruma segera mencicipi kedua makanan di hari temannya. Alhasil Iruma menikmati kedua hidangan dengan bahagia. Bahkan mereka bertiga makan bareng dan menjadi makin akur. Malamnya Iruma beristirahat, dia sudah memantapkan hati untuk tetap tinggal bersama kakek Suli di neraka. Sebab Iruma sangat menyukai kehidupan barunya itu. Namun keesokannya Iruma malah tampil arogan, berbeda seperti Iruma yang biasa saja. Akan tetapi cuy, kisah perubahan Iruma ini akan dilanjutkan pada season selanjutnya. Dan pastinya kalau kalian antusias dengan anime yang satu ini, Mimin akan teruskan bahas untuk kalian semua. Oke lah, terima kasih buat menonton video ini dari awal sampai akhir. Mengambil sebuah latar belakang dari dunia iblis yang cukup berbeda dari kebanyakan anime isekai lainnya cuy. Daripada dibilang dunia iblis, lebih cocok disebut sebagai neraka, yang tentunya dipenuhi dengan banyak iblis dan hanya Iruma seoranglah yang merupakan manusia. Ceritanya sangat unik cuy, tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar aja di bawah. Sampai ketemu lagi, masih bersama Mang Ope di ikutan berikutnya. See you the next video and bye-bye.